Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Punita Rasti Negara. Hari ini kita akan mempelajari pertemuan pertama dari kuliah, ya, analisis dan perancangan informasi, yaitu materi yang akan saya sampaikan terkait dengan the world of information system analyst, atau kita sebut dengan apa saja sih gitu ya yang ada gitu ya di dunianya seorang sistem analis. Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, karena kita akan menjadi seorang sistem analis gitu ya. Di sini ada, mohon maaf ya, saya pindahkan dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran dari kuliah ini adalah satu, menjelaskan fungsi penting dari analisis sistem dalam bisnis. Kedua, kita akan tahu bagaimana menggambarkan berbagai macam sistem dan teknologi yang biasa digunakan dalam analisis sistem, lalu menjelaskan pentingnya kemampuan teknis, personal, dan kemampuan bisnis untuk seorang sistem analis, dan menjelaskan mengapa perilaku etis sangat penting bagi karir seorang sistem analis, menggambarkan tipe teknologi yang perlu dimengerti oleh analis, menggambarkan jenis pekerjaan dan tempat dia bekerja di mana analisis sistem dan desain ini akan dikerjakan, lalu mendeskripsikan tugas analisis dalam proyek pengembangan sistem. Jadi tujuan ini, learning objektif ini yang akan saya sampaikan di mata kuliah ini, ya. Nah, sistem informasi itu apa sih gitu ya? Jadi sistem informasi itu sebenarnya adalah kunci sukses gitu ya. Saat ini kita untuk bisnis modern gitu ya. Kalian pernah tahu nggak misalnya gambaran sistem informasi itu apa? Coba apa ya gitu. Mungkin kalian sudah langsung mikir sistem informasi adalah apa gitu ya. Nah, kalau saya begitu saya bicara tentang sistem informasi, mungkin saya langsung mikir ke satu aplikasi gitu ya yang selalu saya pakai gitu ya. Contohnya adalah Gojek gitu. Nah, Gojek itu adalah suatu bentuk nyata dari sebuah sistem informasi yang di yang diperuntukkan gitu ya kepada user kita, masyarakat gitu ya, dan membuat jembatan antara masyarakat pun dengan misalnya jasa layanan pengantaran, baik mengantarkan orang maupun mengantarkan barang gitu ya. Nah, begitu kita membuat suatu sistem informasi, maka kita akan menjadi perusahaan kita menjadi sukses gitu ya. Dan begitu juga banyak yang lainnya. Aplikasi yang lain adalah yang selalu kita pakai, Simak gitu ya. Di IPB punya banyak sekali sistem informasi, dan untuk kalian mungkin ada Simak, ada Simawa gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Ya, itu dia tadi, karena IPB ingin sukses. Karena perusahaannya juga ingin sukses. Kunci suksesnya adalah pembuatan sistem informasi. Dan ini kalau kita kembangkan secara konstan, itu membuat bisnis itu lebih kompetitif. Karena kita dibantu oleh sistem tersebut untuk merancang dari mulai kemarin gitu ya, sebelumnya, sekarang, dan nanti di masa yang akan datang. Dan kita juga tahu dari situ juga akan mempengaruhi produktivitas dan keuntungannya tercatat gitu ya. Dan karena apa? Karena kunci sukses ini kita detail dalam analisis ya, dan juga dalam desainnya, dan juga kita juga mengerti apa yang dibutuhkan oleh bisnis. Jadi pembuatan sistem informasi itu nggak tiba-tiba serta merta saya mau bikin ini terus dipakai, enggak ya, tapi kita tahu dulu, kita lihat dulu latar belakang gitu ya, hal-hal yang melatar belakangi pembuatan sistem informasi tersebut, sehingga pada saat kita membuat sistem itu memang yang sesuai dengan latar belakang dari perusahaan itu berada. Jadi ada kalanya misalnya ada perusahaan yang kecil membuat aplikasinya yang nggak terlalu besar ya, yang simple-simple aja. Tapi kalau ada perusahaan besar, dia juga harus membuat sistem informasi yang memang sesuai dengan besarnya perusahaan tersebut, sehingga lebih kompleks gitu ya. Nah, jangan sampai misalnya terbalik nih. Ya, ini perusahaan kecil misalnya ya, yang masih hanya misalnya levelnya pencatatan gitu ya. Tapi dia sudah dibuatkan sudah sebesar mungkin sehingga biayanya juga meledak. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita akan membuat sistem informasi yang memang sesuai gitu ya dengan perusahaan itu berada. Ya, itu kunci suksesnya. Overview yang lain juga dari sisi analisis sistem, jadi kita pun mengerti gitu ya, proses mengerti apa yang akan dicapai. Jadi kita memahami dulu
gitu ya. Perusahaan itu seperti apa. Kita memahami dulu yang menjadi latar belakang, yang menjadi kebiasaan, terus budaya yang ada perusahaan tersebut gitu ya. Lalu setelah kita memahami, kita mengerti, baru kita menggunakan teknik analisis nih untuk menyelesaikan masalah bisnis yang ada di sana gitu. Jadi nggak kita memberikan, kita mentang-mentang mungkin gitu kita sebagai seorang sistem analis, terus kita ya udah kamu pakai ini gitu ya. Nah, nggak seperti itu, tapi kita mempelajari dahulu. Nah, terus dari analisis sistem ini, proses mengerti apa yang akan dicapai, menggunakan teknik analisis, lalu selanjutnya kita desain sistemnya. Itu yaitu adalah proses identifikasi secara detail bagaimana komponennya dari sistem informasi akan diimplementasikan secara fisik. Gitu. Jadi kita analisa, lalu kita desain. Ya, analisis sistem dan ada juga desain sistem nih. Ini apa pengertiannya? Ini adalah pengertiannya. Ya. Nah, penting bagi seorang sistem analis itu sebagai seorang pemecah masalah bisnis, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Nih, karena kalian adalah seorang sistem analis nih, ya, pikiran kalian adalah seorang sistem analis, maka ada beberapa hal yang harus kalian pahami di sini, gitu ya, yang harus kalian punya di sini. Yang pertama adalah kalian mempunyai pengetahuan tentang teknologi komputer dan programming. Iyalah pasti gitu ya, seorang sistem analis itu nggak buta terkait pengetahuan teknologi komputer, nggak buta tentang programming. Ya, kalian harus melek teknologi saat ini itu sudah sejauh mana. Kalian harus melek apa yang dipakai orang pada saat ini, apa yang dipakai industri pada saat, apa yang dibutuhkan oleh orang pada saat ini, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kalian harus mengerti masalah dalam bisnis. Nah, gimana cara kita mengerti? Kita melihat belajar terus-menerus tentang studi kasus. Ya, ada studi kasus A, studi kasus B, studi kasus C. Kita tahu nih masalahnya mereka itu apa. Ya, begitu kita tahu terkait masalah dalam bisnis ini, nanti kita akan mampu menganalisa gitu ya, dan mampu melakukan desain selanjutnya. Terus yang ketiga adalah seorang analis harus bisa menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak menggunakan perasaan. Misalnya kenapa perasaan mentang-mentang mungkin, maaf misalnya ada hubungan gitu ya, hubungan antara analis dengan perusahaannya gitu ya, apapun itu gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan sisi profesionalitasnya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Padahal kita harus menggunakan logika, nggak pakai emosi, nggak pakai ada hal-hal yang lain gitu ya. Kita harus tetap objektif, profesional dan memang menggunakan logika. Nah, selanjutnya adalah kita harus memiliki dasar-dasar ingin tahu, ya harus ya. Terus ingin segalanya menjadi lebih baik gitu, dan yang terakhir adalah lebih ke arah penyelesaian masalah daripada seorang teknisi programmer. Nah, jadi seorang sistem analis itu bukan orang yang suka mengcoding gitu ya. Jadi kalau kalian bisa mikir analisis sistem ini apa sih, mungkin ngoding, bukan gitu ya, bukan. Nah, ini kalau ngoding itu kita masuk ke dalam kategori teknisi programmer. Di sini kalian akan mundur lagi gitu ya. Kita akan mundur lagi ke tahap di mana masalah itu muncul dan ingin diselesaikan. Jadi pada saat sebuah aplikasi dibuat gitu ya, pembuatan coding itu sebenarnya ditempatkan di posisi yang mau terakhir gitu ya. Dan seorang sistem analis ini ditempatkan di fase awal-awal. Nah, kita akan mengajak kalian menjadi seorang sistem analis. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase pembuatan sistem informasinya, di mana kalian tahu ternyata pada saat membuat sistem informasi itu tuh tahapannya nggak langsung ngoding gitu ya, tapi tahapannya itu adalah kita memahami dahulu masalah yang ada di tempat perusahaan itu, atau misalnya seseorang ingin dipecahkan masalahnya terkait sistem informasi. Nah, ini adalah seorang analis sebagai pemecah masalah bisnis. Ya, ini yang harus kalian pegang gitu, kalian punya gitu ya. Dan memang kalian harus selalu asah. Nah, seorang analis sistem dalam menyelesaikan masalah ada beberapa pendekatan yang bisa dia gunakan gitu ya.
Nah, pendekatan-pendekatan ini memang ujungnya adalah kita memahami sistem dan juga kita tahu gitu apa yang dibutuhkan sebenarnya dari perusahaan. Nah, yang pertama adalah meneliti dan mengerti masalahnya. Kedua, juga kalian mampu membandingkan solusi dan resiko yang akan ditemui. Ketiga, kalian bisa mendefinisikan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Keempat, kalian mengembangkan solusi alternatif. Jadi solusi alternatif ini didapatkan dari kalian mengambil perbandingan solusi yang sudah ada sebelumnya. Mungkin misalnya kalian kalau sudah menjadi seorang sistem analis senior dan kalian menemukan hal yang sama di masa lalu, kalian bisa mengambil, bisa mengadopsi solusi yang dari masa lalu untuk dijadikan solusi sekarang. Dan kalaupun misalnya ada hal-hal yang berbeda, kalian bikin alternatif sesuai dengan masalah yang ada di situ. Jadi memang setiap sistem informasi itu unik gitu ya. Jadi memang pengembangan solusi alternatif. Selanjutnya adalah menentukan solusi yang terbaik dan yang direkomendasikan. Jadi selain kita menentukan solusi alternatifnya, kita pun harus tahu nih penentuan solusi terbaik dan kita rekomendasikan yang mana. Lalu juga setelah itu kita mendetailkan solusi yang dipilih, lalu mengimplementasikan solusi dan melakukan monitoring untuk memastikan hasil yang sudah kita terapkan. Nah, selanjutnya sistem yang memecahkan masalah bisnis apa nih ya? Nah, di sini ada beberapa definisi ya terkait sistem. Jadi sistem itu adalah komponen yang saling terhubung ya bersama untuk mencapai suatu hasil. Nah, itu adalah sebuah sistem. Jadi komponen-komponen yang berhubungan gitu ya. Sistem itu yang terdiri dari input, proses dan output, mereka berhubungan gitu ya. Terus mereka akan mencapai suatu hasil tertentu. Nah, kalau misalnya memang tidak berhubungan, ada komponen tapi tidak ada jembatannya, maka tidak akan kita sebut itu sebagai suatu sistem gitu ya. Nah, kalau sistem informasi itu apa? Itu adalah kumpulan dari komponen-komponen yang menghubungkan, memproses, menyimpan dan menghasilkan output berupa informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Subsistem itu apa? Subsistem begitu kita punya sebuah sistem, maka di dalamnya itu pasti ada bagian-bagian terkecilnya gitu ya. Jadi nah, ya subsistem itu bagian terkecil bukan bagian di dalam sebuah sistem. Jadi subsistem ada subsistem A, subsistem B, subsistem C yang nanti mereka akan bergabung menjadi super sistem gitu ya. Super sistem ini adalah sistem yang lebih besar yang di dalamnya terdapat subsistem gitu ya. Jadi ibarat ini kita analogikan manusia itu adalah super sistem, ya subsistemnya adalah sistem pernapasan gitu ya, sistem apalagi sistem pencernaan gitu ya, sistem reproduksi misalnya. Nah, jadi itu adalah subsistem. Nah, kalau di sistem informasi apa? Misalnya sistem informasi yang ada di IPB gitu ya. IPB secara besar, nah subsistemnya apa? Ternyata di dalam IPB itu ada yang namanya SIMAK, ada yang namanya SIMAWA, ada yang namanya untuk kepegawaian apa? Misalnya ada HR portal, di dalamnya ada SIPAK Karil, ada yang namanya SIMAK juga gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah subsistem. Subsistem SIMAK, subsistem SIMAWA, di super sistem IPB gitu ya. Nah, ada functional decomposition itu adalah istilah bagaimana kita membagi sistem menjadi subsistem dan komponen yang lebih kecil lagi. Itu kita sebut sebagai functional decomposition. Nah, ini contohnya gitu ya, yang tadi saya bilang gitu ya. Ini yang kotak hijau ini adalah super sistemnya. Super system untuk inventory management system, super system untuk manufacturing system, dan super system untuk customer support system. Yang ungu ini, yang biru ini gitu ya, ungu atau biru nih ya, nah, ini ungu lah saya bilang ya, ini adalah subsistemnya. Jadi di dalam customer support system ternyata ada subsistem customer maintenance system. Ada juga order system entry, ada juga order fulfillment, ada juga catalog maintenance subsystem. Ya, dan di perusahaan lain juga pasti ada seperti ini. Ya, jadi kalau super sistem yang besarnya dan subsistem itu adalah bagian di dalamnya. Ya, ini yang ungu ini. Nah,
ternyata dari sebuah sistem informasi ini ada komponen-komponen yang dibangun untuk membangun sebuah sistem informasi. Nah, jadi di dalamnya yang pertama, misalnya nih, untuk sistem customer support system, maupun dimanapun ini contohnya aja ya. Nah, ada hardware-nya. Perangkat keras apa yang digunakan? Perangkat komputer kah? Ada juga printer, ada faksimil, ada juga server, ada apa lagi? Jaringannya misalnya ya. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan hardware. Nah, ternyata itu juga dibutuhkan dari sebuah sistem informasi. Jadi, nah komponen-komponen ini kalau tidak ada satu, nah maka tidak akan berjalan gitu ya, atau ada yang kutip cacat gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah input. Input itu misalnya data-data yang dimasukkan ke dalam customer support system. Contohnya data penjualan, data pembelian, data customer siapa gitu ya, akun-akun yang menjadi customernya, akun-akun yang menjadi suppliernya. Nah, itu dijadikan sebagai input gitu ya. Nah, input ini akan bekerja pada hardware kalau ada orang, people. Ya, ini yang bekerja di balik layarnya ya. Misalnya dia ada di sini people ini ada banyak, misalnya operator atau manajer atau misalnya CEO pun gitu ya, itu kita masukkan ke dalam people. Jadi nggak mungkin nih sistem informasi ini bergerak tanpa adanya orang gitu ya. Nah, software ini apa? Software ini adalah ya perangkat lunak atau aplikasi yang memang digunakan untuk menjalankan sistem informasi ini gitu ya. Aplikasi-aplikasinya seperti apa? Yaitu ada SIMAK, ada SIMAWA, itu softwarenya. Ya, jadi software ini juga nggak akan dipakai kalau nggak ada orangnya gitu ya. Atau misalnya nggak ada inputannya, nggak ada data mahasiswanya, nggak ada apa, terus ngomong apa ada software gitu ya. Nah, selanjutnya ada data. Nah, data ini begitu input dimasukkan menggunakan hardware oleh orang gitu ya, dengan menggunakan software, maka akan disimpan menjadi sebuah data dalam database gitu ya. Nah, ini data digital ini, database ini yang nantinya akan selalu ditarik, disimpan, dipanggil, disimpan, dipanggil gitu ya. Nah, ini di dalam suatu server misalnya, dalam suatu database. Nah, terus prosedur itu apa? Alurnya pada saat misalnya untuk customer support system ini, contohnya alur pembelian barang gitu ya, alur untuk pendataan dari supplier gitu. Ini ada alurnya. Misalnya supplier begitu memberikan barang ke dalam perusahaan ini, dia harus ngapain? SOP-nya bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Alurnya bagaimana? Proses bisnisnya bagaimana? Itu masuk ke dalam prosedur. Dan output adalah hasil akhirnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat output itu misalnya yaitu dia tadi invoice kah misalnya outputnya, nota kah atau seperti apa, atau laporan periodik gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita bagi ini seperti sistem pada umumnya ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, nggak mungkin input diproses nggak ada output, aneh gitu ya. Nggak mungkin juga ada input, ada output, tiba-tiba ada output tapi nggak ada prosesnya gitu ya, atau nggak ada inputan, ada proses, ada output, gimana caranya nggak ada input. Nah, ini adalah komponen-komponen ya yang membuat sistem informasi ini berjalan dengan lancar. Nah, ada istilah nih ya, selanjutnya ada istilah tentang sistem boundary dan automation boundary. Kalau sistem boundary ini dilakukan secara manual, ya manual part of system, artinya tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang. Jadi kalau misalnya sebuah aplikasi yang kita pakai itu misalnya kita masukkan, ya orang masukkan, user masukkan gitu ya, SIMAWA nih, mahasiswa masukkan, dosen masukkan, itu kita sebut sebagai sistem boundary. Ya, artinya tugas-tugasnya dikerjakan oleh seseorang. Ada juga automation boundary yang memang tugas-tugasnya dikerjakan oleh sistem, gitu ya. Kerjakan oleh sistem. Sebentar ya. Oke.
Nah, ya. Nah, dikerjakan oleh sistem misalnya untuk perhitungan IPK gitu ya. Perhitungan IPK itu kan perhitungannya enggak manual gitu ya, tapi dilakukan oleh sistem. Atau misalnya berapa perhitungan learning hour yang kalian sudah masukkan ke dalam Simawa gitu ya, itu juga dihitung oleh sistem. Nah, jadi pembuatan sistem ini juga ada dua ya, ada sistem boundary yang dilakukan oleh manusia dan automation boundary yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Nah, tipe-tipe sistem informasi ini ada beberapa gitu ya. Kalau kita buat layer, dari mulai layer yang paling bawah, terus kita ke middle dan kita ke top levelnya gitu ya. Nah, sistem informasi yang paling bawah itu kita sebut dengan TPS, Transaction Processing System, yaitu proses sistem informasi ini adalah proses mencatat, memproses data, hasil dan transaksinya gitu ya, seperti penjualan, pembelian, kita mencatatkan gitu ya. Jadi ibaratnya kayak sistem kasir gitu ya, ada customer permintaan ke kasir gitu ya, terus untuk mencatatkan datanya gitu ya, apa-apa saja yang dia beli, nanti si kasir juga akan mentotal, terus menyebutkan gitu ya, terus nanti akan menerima uang berapa uangnya, terus pengembaliannya berapa. Nah, itu kita sebut dengan tipe sistemnya TPS, Transaction Processing System, di mana level itu adalah level untuk melakukan transaksi, pencatatan. Terus ada juga begitu perusahaannya membesar gitu ya, artinya dia juga ingin tahu nih di masa yang akan datang seperti apa gitu ya, maka akan masuk ke middle-nya, namanya MIS, Management Information System. Jadi sistem informasi ini akan menangkap datanya berasal dari tingkat level TPS, gitu ya. Nah, outputnya berupa apa? Biasanya sih laporan, gitu ya. Laporannya berupa misalnya tabel penjualannya, atau misalnya grafiknya, gitu ya. Grafik penjualan di bulan ini seperti apa? Apakah dia menaik atau menurun, gitu ya? Atau misalnya banyaknya customer yang membeli, pembelian apa yang paling banyak, gitu ya? Item-item apa yang memang paling menjadi apa? Menjadi favorit gitu ya. Nah, itu di level MIS ya. Jadi dia MIS ini bisa tahu karena dia mengambil dari TPS ya. Jadi nggak mungkin jadi ada level MIS kalau tidak ada TPS-nya. Nah, yang terakhir yang paling tinggi itu pun adalah yang kita sebut sebagai Decision Support System atau DSS. Nah, ini adalah biasanya DSS ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan-perusahaan ini misalnya nih apa ya, Unilever. Wah, saya udah bahasnya banyak kali ya. Karena kita masih mencatatnya banyak. Misalnya Unilever ini levelnya enggak transaksi dong gitu ya. Enggak juga middle, tapi dia sudah DSS. Dia bisa tahu di masa yang akan datang kira-kira penjualan apa yang harus dia jual, atau misalnya sekarang ini customer dia itu lebih cenderung menyukai apa gitu ya. Jadi ada customer apa ya kita istilahnya ya, apa pokoknya dia bisa memprediksi gitu ya, dia bisa memprediksi keinginan dari customer itu sendiri. Jadi dia mengambil feedback sehingga gitu ya, hal-hal yang dia punya lebih kompleks lagi yang akan membantu dia untuk penjualan dia lebih jauh lagi dan perusahaannya lebih bertahan sampai puluhan tahun misalnya karena ada DSS ini. Oke. Nah, ada juga yang lain, enterprise application gitu ya. Nah, ini juga sebuah sistem informasi yang terintegrasi untuk mensupport seluruh operasi dan data di perusahaan. Contohnya misalnya untuk bank nasional kita ya, ada beberapa bank-bank itu juga kita sebut sebagai enterprise application gitu ya. Nah, ini enterprise application ini yang jauh lebih besar lagi gitu ya. Karena dia sifatnya enterprise ya. Jadi hal-hal yang ada yang lebih tinggi lagi gitu ya, dia melihatnya visioner ke depan gitu ya. Di dalamnya itu ada subsistem yang kecil yang memang mensupport terjadinya enterprise application gitu ya. Ada juga aplikasi-aplikasinya, contohnya misalnya kita menggunakan SAP. Kalian coba cari di SAP itu apa. Atau kita basisnya menggunakan ERP gitu ya, Enterprise Resource
kayaknya apa planning kalau nggak salah. Jadi ERP ya. Silakan kalian lihat ya. Contoh softwarenya SAP gitu ya. Dan itu kalau kita buat tabel gitu ya, tabelnya banyak sekali gitu. Relasinya juga sangat banyak dan bentuknya juga enterprise ya. Nah, tipe sistem informasi selanjutnya adalah communication support system. Ya, ini memfasilitasi komunikasi internal dengan pelanggan dan supplier. Jadi misalnya membuat aplikasi gitu ya dari sisi komunikasi untuk menjembatani satu aktor dengan aktor yang lainnya. Nah, terus selanjutnya adalah office support system. Nah, ini office support system ini adalah sebuah informasi yang akan membantu pekerja dalam membuat dokumentasi dan sharing dokumen gitu ya. Contohnya misalnya sebuah aplikasi yang surat menyurat gitu ya. Ada kalau yang pernah saya ini membuat surat menyurat yang misalnya dari atasan ke bawahan gitu ya, atau membuat surat menyuratnya online gitu ya. Terus kita disposisi nih, saya mau misalnya saya atasan dan saya punya bawahan gitu ya, saya membuat surat nggak manual gitu ya, misalnya saya tugaskan dia untuk mengerjakan suatu hal, jadi buat surat tugas yang langsung yang langsung dia terima gitu ya di aplikasi tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai office support system. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya gitu ya, di mana sebenarnya sistem informasi ini yang ada itu yang akan memang mensupport suatu jalannya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut gitu ya. Jadi sistem ini dibangun itu enggak serta merta dia ada terus tujuannya dibangun, enggak, dibalik ya, perusahaan ini punya tujuan apa dan kita support gitu ya perusahaannya. Iya. Nah, kedua adalah keterampilan yang diperlukan seorang analis sistem. Apa aja ya? Nah, ada 3 hal, ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis sistem. Kemampuan pertama adalah kemampuan teknis, kemampuan kedua adalah kemampuan bisnis, dan kemampuan terakhir adalah kemampuan soft skill seseorang. Nah, apa aja nih kemampuannya? Oke, kita breakdown lagi ya. Nah, untuk kemampuan yang harus dimiliki seorang analis, ya, dari sisi keterampilannya, jadi di sini ada technical knowledge dan technical skill. Ya, ini hal-hal yang harus dimiliki seorang sistem analis, gitu ya, terkait pengetahuannya dia dan skill-nya dia, technical skill-nya dia, ya, pengetahuan dan kemampuan. Terus dari sisi business knowledge, berarti kemampuan dan pengetahuan dia terkait bagaimana cara dia terkait proses bisnis yang ada di perusahaannya gitu ya. Jadi di perusahaannya itu misalnya perusahaannya itu bagaimana cara dia ingin mengelevate gitu ya penjualan, terus bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan suatu tujuan dari perusahaan itu di masa datang. Nah, itu tentang business knowledge-nya. Lalu tentang people knowledge and people skill, bagaimana cara dia bersinergi antar pekerja yang ada di sana, antar atasan dengan bawahan misalnya gitu ya, antar manajer dengan operatornya, antara misalnya paling tinggi posisi paling tinggi CEO-nya misalnya atau presiden direkturnya dengan level manajer dan tingkat bawahnya bagaimana. Nah, itu adalah people knowledge. Nah, itu kalian bagaimana cara berkomunikasi ya dengan mereka. Kalian nggak mungkin misalnya berkomunikasi dengan level CEO kalau kalian membahas tentang tentang transaksi harian, enggak ya, atau kalian membahas terkait visi perusahaan ke depan dengan bagian operator, bukan ya, bukan berarti ini salah, tapi itu tidak pada tempatnya gitu ya, tidak pada orang yang sesuai mengerjakan tugasnya. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan level-level tertentu itu yang harus kalian miliki ya, pengetahuan bagaimana cara pendekatannya, bagaimana cara menyampaikan dan seterusnya, itu adalah keterampilan yang harus kalian miliki. Nah, contohnya nih terkait teknis nih tadi ya, terkait teknis. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang kalian harus tahu bagaimana perangkat keras yang ada di sana atau misalnya yang akan kalian berikan.
terkait jaringan komunikasi dan konektivitasnya, terkait sistem manajemen basis datanya bagaimana, atau terkait bahasa pemrograman yang digunakan, atau sistem operasi atau utilitas yang memang sudah ada di perusahaan tersebut. Ya ini pengetahuan ini memang harus kalian tahu gitu ya. Jangan sampai begitu megang server kalian nggak tahu server ini itu dibilang sebagai CPU gitu ya, atau padahal bukan CPU, ini adalah sebuah server misalnya gitu ya. Ya bentuknya seperti CPU, cuman dia lebih besar misalnya secara fisik atau seperti apa. Nah itu hal-hal yang kecil sebenarnya gitu ya, tapi harus kalian tahu sebagai seorang sistem analis. Nah, perangkat pengetahuan keterampilannya yang lain adalah apa? Misalnya kalian menggunakan tools. Apa yang digunakan oleh seorang sistem analis itu misalnya contoh-contoh paket software produktivitas ada Word, ada Excel, PPT dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya bahasa pemrograman, IDE pemrograman gitu ya, ada case tools misalnya yang menggunakan Visio untuk dokumentasi atau software codingan dan seterusnya gitu ya. Tes tools. Nah, terkait pengetahuan juga kalian harus memahami teknik SDLC atau System Development Life Cycle. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana kalian melakukan perencanaan proyek, menganalisis sistemnya, mendesain sistemnya, mendesain database-nya, mendesain jaringan komputer, konstruksi, implementasi, dan dukungan sistem seperti apa. Nah, ini hal-hal pengetahuan dan keterampilan yang harus secara teknis yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis. Selanjutnya, untuk keterampilan bisnis, pengetahuan dan keterampilan bisnis, knowledge dari bisnisnya, kalian harus memahami bagaimana fungsi bisnis yang dilakukan oleh organisasi, strategi, rencana, tradisi, nilai-nilai organisasi bagaimana, struktur organisasi bagaimana, teknik manajemen organisasi bagaimana, dan proses kerja fungsional yang bekerja di sana. Jadi tiap perusahaan itu punya punya alurnya masing-masing, punya organisasinya masing-masing, dan kita harus tahu. Kalian harus memahami apa yang ada di sana. Begitu kalian pindah perusahaan juga harus memahami juga perusahaan yang selanjutnya. Pindah lagi perusahaan, beda lagi perusahaannya, beda lagi alurnya, beda lagi fungsi bisnisnya. Kalian harus tetap mempelajari. Dan kemampuan itu yang harus selalu kalian asah terkait bisnis. Nah, kalau teknisnya bagaimana? Nah, ini juga sama ya tools-toolsnya ya. Tidak jauh beda gitu ya. Nah, soft skill. Nah, ini terkait soft skill seseorang gitu ya. Pengetahuan dan keterampilannya ya, bagaimana kalian memahami bagaimana orang tuh berpikir gitu. Kalian memahami di sana bagaimana budayanya tuh, budaya berpikirnya bagaimana, belajarnya bagaimana, berinteraksi terhadap bagaimana reaksi dia terhadap perubahan. Misalnya kalau kalian sebagai seorang analis yang mau membuat aplikasi yang baru atau informasi yang baru, kalian lihat nih, kadang-kadang ada perusahaan yang memang ada reaksi yang macam-macam. Ada yang benar-benar mendukung, ada yang sedikit tidak mendukung, ada yang menolak sama sekali. Nah, kalian harus tahu ini bagaimana orang itu bereaksi terhadap perubahan. Ya, terus bagaimana cara berkomunikasi ya antar satu personal dengan personal yang lain, bagaimana berkomunikasi dengan satu jabatan dengan jabatan yang lain gitu ya, dan bagaimana pekerjaan dia. Nah, ini nih yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kalian juga harus punya gitu ya pendekatan interpersonal dan kemampuan berkomunikasi untuk mendapatkan apa sih? Itu mendapatkan informasi sebenarnya gitu ya. Jadi saat kalian ingin tahu tentang sistem informasi itu berarti kan kalian harus berkomunikasi dengan orang gitu ya. Sehingga kalian dapat informasi, oke, perusahaan ini berjalannya sejauh ini sampai sejauh mana. Terus kalau misalnya ini ada bagian motivasi apa? Motivasi ini pada saat kita itu apa ya? Ada perubahan misalnya, dan kita motivasi bahwa memang perubahan ini akan masuk ke perubahan yang lebih baik lagi gitu ya, sehingga begitu kita dekat gitu ya dengan people yang ada di sana gitu ya, itu mereka akan mudah bekerja sama dengan kita gitu ya. Terus kita pun akan harus tahu kompleksitas dan cara kerja dari satu organisasi untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, seorang analis sistem ini harus punya integritas dan etika gitu ya. Nah,
apa-apa saja yang harus kalian rahasiakan, gitu ya. Ada banyak hal yang harus kalian rahasiakan pada saat kalian menjadi seorang sistem analis. Contohnya apa? Contohnya gaji dari perusahaan itu, atau misalnya keamanan jaringannya bagaimana, data-datanya bagaimana, rencana proyek gitu ya, itu juga bagaimana. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar gitu ya, ada perusahaan ya yang punya rencana proyek seperti apa. Nah, begitu kayaknya tuh dibobol gitu, entah seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya rencana proyek tersebut, desainnya dan seterusnya itu bocor ke perusahaan tetangganya. Nah, dan perusahaan tetangganya tahu tentang data itu, akhirnya membuat produk yang sama persis ya yang sudah direncanakan dari perusahaan yang sebelumnya, dan penjualannya juga akhirnya meroket. Nah, hal-hal itu yang harus kalian tahu bahwa terkait etika dan integritas ya. Jadi kan harus menjaga kerahasiaan ya, terus ada segala tindakan yang tidak patut dapat merusak karirnya, dan analisis itu merencanakan keamanan untuk menjaga informasi rahasia. Nah, jadi memang kalian harus berhati-hati dalam menyimpan file, menjaga kerahasiaan gitu ya, dan seterusnya. Nah, karena apa? Karena itu adalah aset dari perusahaan itu ya. Jadi pada saat kita menjaga aset, ya kita mendapatkan kepercayaan dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, mohon maaf ya. Nah, oke, jenis jabatan dan tempat bekerja. Nah, ternyata kalian pun harus tahu nih ada jenis-jenis jabatan dan tempat bekerja gitu ya. Nah, tempat bekerja pun bervariasi nih gitu ya, dari pekerjaan kecil sampai ke di perusahaan yang besar. Nah, kalian sebagai seorang analis juga bisa berasal dari pegawai internal ataupun mengambil konsultan dari luar. Jadi analisis itu misalnya kalian sebagai konsultannya dari luar nih, kalian punya perusahaan sendiri, ya bisa. Atau misalnya memang pegawai internal yang memang ditunjuk sebagai seorang analis juga bisa, gitu ya. Nah, analis juga dapat mengembangkan solusi untuk manajer internal atau klien dan pelanggan. Oke, ini jenis jabatannya ya. Nah, terus tugas-tugasnya apa? Ini dia tugas-tugasnya ya. Jadi dalam perencanaan strategis gitu ya, spesialis proyek itu berpengaruh terhadap eksekutif bos. Bagaimana tugas-tugasnya? Dia menyusun proses bisnis, membuat perubahan radikal dari proses yang sudah ada, terus terlibat dalam proses perencanaan strategis, lalu perencanaan strategis dari sistem informasi, perencanaan arsitektur aplikasi, fokusnya ke bisnis, perencanaan arsitektur teknologi, fokusnya ke infrastruktur, lalu juga ERP. Nah, jadi highlight-nya adalah seorang sistem analis bekerja dalam perencanaan strategis dan selanjutnya ke proyek pengembangan sistem. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait penjelasan kuliah pertama untuk sistem informasi, analisis dan perencanaan sistem informasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga atas banyak sekali iklan gitu ya dari tadi ya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.